الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang selalu saya muliakan seluruh keluarga besar jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka bahwa naluri manusia ini di saat mendapatkan nikmat minta ditambah, kan begitu ya? Di saat mendapatkan nikmat minta ditambah. Di saat mendapatkan ujian, cobaan, musibah minta diringankan. Ya kalau dihilangkan tuh ndak enak lah, diringankan. Jadi di saat mendapatkan nikmat minta ditambah, di saat mendapatkan ujian, cobaan, musibah minta diringankan. Semua begitu, semua. Termasuk ustadz juga begitu. Gak ada ustadz itu minta diuji, dicoba. Semua. Itu naluri manusia. Maka Al-Quran memberikan konsep supaya apa yang kita alami dalam kehidupan ini sesuai dengan naluri kita sebagai manusia. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Ulang ya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur. Logikanya berarti selama ini jika ada ujian-ujian, cobaan-cobaan, itu dampak dari kurangnya kita bersyukur. Nah, tadi dikasih contoh itu. Dikasih nikmat terlena, maka yang datang kemudian adalah cobaan, ujian, musibah. Sama manusia juga begitu. Dikasih nikmat, suwe-suwe ngelama, kata Allah. Dikasih ujian, cobaan. Dan banyak memang contoh begitu, itu banyak. Ada saudara kita yang di saat menjadi bos, stafnya banyak, itu hak staf itu tidak diberikan. Beberapa hak mereka itu tidak dikasih. Bonus-bonus yang dijanjikan itu tidak pernah dikasih. Padahal uangnya ada. Dipakai untuk foya-foya. Sekarang perusahaannya kolaps, ya stafnya tentu sudah dihentikan dari pekerjaannya. Dia sendiri untuk membiayai sekolah anaknya itu hutang, pinjam sana pinjam sini, tidak mampu, tidak berdaya. Baru kemudian sekarang sadar, datangi staf-stafnya minta maaf. Barangkali saya dulu punya salah, mohon dimaafkan. Barangkali selama ini jenengan mendoakan buruk untuk saya, tolong diubah, diikhlaskan. Wah, kan sudah terlanjur itu. Sudah terlanjur. Ini manusia itu begitu. Tidak hanya laki-laki saja, ibu-ibu juga sama. Tidak hanya ibu-ibu saja, bapak-bapak juga sama. Laki perempuan sama. Semua manusia begitu. Ustadz bukan ustadz juga sama. Sehingga kata kunci yang disampaikan oleh Allah adalah bersyukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum.
Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur. Sehingga tadi satu ayat sudah disampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah ini, jadi hati-hati. Selama ini Bapak Ibu seringkali kita mengingatkan saudara-saudara kita yang sedang diuji, kena bencana. Yang sabar ya, kan begitu. Tapi jarang kita mengingatkan saudara-saudara kita yang dapat nikmat. Jangan lupa bersyukur ya, kan jarang itu. Kenapa? Karena saudara-saudara kita itu mengeluh, menyampaikan keluhan kepada kita saat dapat musibah. Aku kena musibah. Nah kan begitu. Akhirnya nasihat kita apa? Sing sabar yo. Sementara dapat nikmat diem saja. Gak pernah aku kait oleh nikmat. Wah itu kan jarang. Nah kalau toh kita dengar saudara kita dapat nikmat, ya kait oleh nikmat, bagi-bagilah. Jarang kita mengingatkan, jangan lupa bersyukur ya. Padahal tadi ujian, cobaan itu diantaranya datang karena kita kurang bersyukur. Maka pagi ini kita saling mengingatkan untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ada Bapak Ibu teman saya itu kena penyakit pendarahan pembuluh darah otak. Allah ya. Ya biasa, sehari-hari biasa seperti kita ini ngaji, sehat, rutin mengkonsumsi obat-obatan yang tibu nabawi itu, herbal macam-macam itu. Sehat, hidupnya sehat, sehat sekali, sangat sehat. Tidak ada gaya hidup yang berisiko itu tidak ada. Sangat sehat, hidupnya sehat. Sangat sehat, menurut saya sangat sehat. Tiba-tiba kemudian sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit di Krian selama seminggu, baru kemudian setelah itu ketahuan pendarahan pembuluh darah otak. Pindah ke rumah sakit Darmo, Dr. Sutomo, sampai ke beberapa rumah sakit lagi, terus. Nah, saat mau operasi butuh biaya 300 juta. Itu yang tampak ya, minimal lah begitu. Sementara yang tidak tampak untuk biaya-biaya yang lain kan lebih itu. Lebih. Lalu saya bayangkan mahal sekali ya kesehatan itu. Dan sakit itu kan sakit berat itu. Sakit berat. Kalau toh sembuh ya enggak 100% lah. Ya akhirnya kita minta bantuan doa sana sini. Alhamdulillah operasinya berjalan dengan baik. Kemudian waktu itu saya dengar hanya saja tempurungnya belum dipasang. Saya bilang, ya Allah, gimana bentuknya tempurung dilepas terus belum dipasang lagi. Oh itu kan kita membayangkan seandainya kita kemudian menderita penyakit itu, mengalami itu kan luar biasa ujian itu. Lalu berarti selama ini saya kurang bersyukur. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membayangkan bahwa Allah sudah ngasih kita kesehatan terbebas dari penyakit itu. Baru lihat biayanya saja mahal. Dan itu pasti keluarga itu kalut. Seperti apalah. Akan banyak hal yang dialami dalam kehidupan itu. Maka ada sosok bernama Ibnu Athaillah yang sangat populer di Indonesia ini. Tokoh ini sangat populer karena karyanya Al-Hikam. Ibnu Athaillah ini tinggal di Mesir, makamnya juga di Mesir. Adalah santri daripada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini menantu daripada Syekh Imam Asyadzili, salah satu tarekat
dalam dunia tasawuf yang populer di dunia. Nah, Ibnu Athaillah ini suatu hari dipanggil oleh gurunya Abul Abbas Al-Mursi. Kemudian saat masuk ke rumahnya, gurunya Abul Abbas Al-Mursi ini bertanya kepada Ibnu Athaillah. Ya, tanyalah. Gimana kabarnya? Baik. Kemudian Ibnu Athaillah mengatakan, "Ya Sayyidi, ana wallahi uhibbuka." Wahai guruku, aku sangat mencintaimu. Wahai guruku, aku sangat mencintaimu. Engkau idolaku. Maka kemudian gurunya mengatakan, ahabbakallahu kama ahbabtani. Karena cintamu kepada gurumu, maka Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku. Jadi karena cintamu kepada gurumu, maka Allah akan mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku. Setelah itu kemudian Ibnu Athaillah menyampaikan satu keluhan. Syakautu lahu ma ajituhu min humumin wa ahzanin. Aku mengadu kepada guruku terkait dengan kegelisahan, kesedihan yang sering saya alami dalam hidupku. Ya, mungkin pikirnya tadi, kata Ibnu Athaillah, guru ini tidak pernah sedih, seneng terus hidupnya ya. Cobalah saya mengadu ini. Saya ini sering gelisah, saya ini sering sedih, kata Ibnu Athaillah. Maka sang guru mengatakan, ahwalul abdi arba'un. Semua manusia itu mengalami 4 hal. Semua, termasuk aku, kata Abul Abbas Al-Mursi. La khamisalah, tidak ada yang kelima, 4 saja. Tapi semua mengalami 4 hal itu. Apa? An-ni'mah wal baliyah wat ta'ah wal maksiyah. Orang itu mengalami 4 hal. 1, kenikmatan. Semua orang dalam hidupnya pernah mengalami menerima kenikmatan. Semua. Bedanya dia merasa atau tidak. Nah, itu yang repot. Merasa atau tidak. Semua orang pasti pernah mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya. Yang kedua adalah ujian. Semua dapat ujian, termasuk aku. Jangan kamu kira aku ini gak pernah mendapatkan ujian. Sama. Kalau kamu mengadukan ada humum, ada ahzan, gelisah, sedih, saya juga sama. Bedanya kuat atau tidak. Kalau tadi menerima kenikmatan, sadar atau tidak. Jadi orang itu pernah menerima kenikmatan, orang itu pernah menerima ujian. Yang ketiga, ketaatan. Semua orang itu pasti punya kesempatan untuk melakukan ketaatan. Sampai yang mursal-mursal itu. Ada bapak ibu, saudara kita ini, dari 24 jam hidup kita di dunia sehari semalam itu, 2-3 jam maksiat. 2-3 jam maksiat. Terutama bentuknya adalah mabuk. Rumahnya itu penuh dengan botol minuman beralkohol. Segala macam itu ada. Ini cerita langsung dari yang bersangkutan. Saya ini dari 24 jam kita hidup sehari semalam, 2-3 jam itu saya maksiat. 1 jam itu saya sadar. Ada 1 jam itu saya sadar. Loh, berarti kan masih ada momen manusia ini untuk melakukan ketaatan. Ada 1 jam ini yang saya sadar. Hanya saja kecewanya, kata dia, saat saya sadar, saya ke masjid untuk tobat. Setibanya saya di masjid, saya diusir oleh orang-orang di masjid. Bukan kasihan itu? 24 jam, 23 maksiat, 1 jam sadar. Saat sadar ingin tobat di masjid, diusir. Lalu kapan tobatnya? Loh, kenapa sama kok diusir dari masjid? Rumah saya dari masjid jauh, saya jalan kaki.
Sementara kondisi saya masih dalam kondisi mabuk, tapi saya sadar sisa-sisa mabuk saya itu masih ada. Tapi saat itu saya sadar ingin tobat, maka saya ke masjid. Sampai di masjid ambruk, sama orang-orang di masjid diusir. Maka kemudian komentar dia ke saya itu sederhana. Katanya masjid itu rumahnya Allah. Kok saya diusir? Sejak kapan orang-orang itu membeli sertifikat rumah Allah itu? Sejak kapan dia memiliki masjid itu? Sehingga saya diusir. Lalu kalau orang seperti saya ini selalu diusir dari masjid, lalu kapan masjid itu berdakwah? Katanya orang-orang masjid itu berdakwah, orang yang nggak baik menjadi baik. Ini saya baik malah diusir, disuruh nggak baik lagi kan gitu. Nah ini kasus bahwa kita ini ada momen menerima kenikmatan, ada momen menerima ujian, ada momen melakukan ketaatan, ada momen melakukan kemaksiatan. 4 hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Maka jangan pernah kita mengeluh, seakan-akan hanya kita yang menerima ujian. Semua orang menerima ujian. Jangan merasa sombong bahwa seakan-akan kita ini tidak pernah menerima ujian. Wah, orang baik saya ini, gak pernah diuji. Jangan. Orang lain juga sama, pernah menerima kenikmatan. Jangan sombong seakan-akan hanya kita yang melakukan ketaatan. Jangan lupa kita juga ada momen melakukan kemaksiatan. Jangan pernah meremehkan orang lain karena terlihat melakukan kemaksiatan. Jangan lupa orang lain yang melakukan kemaksiatan ada momen dia melakukan ketaatan. 4 hal ini yang dialami oleh semua manusia. Hanya saja kuncinya fa in kunta, saat kita menghadapi 4 hal. Fa in kunta fin ni'mah, saat engkau mendapatkan kenikmatan. Fa in kunta fin ni'mah, saat engkau mendapatkan kenikmatan, fa muqtadul haqqi minka asyukr. Sikap yang wajib kita lakukan adalah bersyukur. Saat kita menerima kenikmatan, sikap yang wajib kita lakukan adalah bersyukur. Wa in kunta fil balya, saat engkau menghadapi ujian, cobaan, musibah, fa muqtadul haqqi minka as-sabr. Sikap yang wajib kita lakukan adalah bersabar. Jadi saat menerima kenikmatan kita bersyukur, saat menerima ujian kita bersabar. Wa in kunta bitta'ah, jika kamu sedang melakukan ketaatan, fa muqtadul haqqi minka syuhudu munnatihi alaika. Kamu harus menjaga ketaatan itu sehingga engkau selalu disayangi oleh Allah. Jaga ketaatan itu, jangan pernah bosan. Sebab banyak saudara-saudara kita ini, Bapak Ibu, yang sekarang ini masuk Kristiani. Saya mendapatkan seorang anak kiai, anaknya kiai dari Sidoarjo, masuk Kristiani. Orang bilang murtad, ada yang bilang enggak, hanya beda agama. Kalau murtad itu ateis katanya. Yang penting dia jadi Kristiani. Dan banyak lagi teman-temannya itu yang ingin menjadi Kristiani. Kemarin saya ke Australia itu ada ibu, itu juga cerita, saya hampir saja masuk Kristen Ustaz. Ternyata saat kita tanya, alasannya sama. Mereka punya anggapan bahwa Tuhannya orang-orang Kristiani itu mampu membuat umatnya apa ya? Hambanya itu, pengikutnya apa? Pengikut ya, hambanya ya. Pemeluknya itu bahagia. Mereka punya anggapan bahwa Tuhannya orang-orang Kristen itu mampu membuat orang Kristen
bahagia. Sementara Tuhan kita, kata mereka, dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah merubah nasib saya. Kira-kira begitu. Anaknya kiai tadi itu, orang tuanya bilang, sekarang anaknya diusir sama orang tuanya itu. Orang tuanya bilang, terakhir waktu sebelum kami usir, kenapa nak kamu masuk Kristen? Jadi awalnya sholat sudah mulai tidak kelihatan, diajak sholat malah pergi. Terakhir, nak kenapa kamu tidak sholat? Saya sudah jadi Kristen. Kaget orang tuanya kan, kaget. Ibunya nangis terus. Ditanya, kenapa kamu masuk Kristen? Itu tadi, Tuhan mereka mampu membuat mereka bahagia. Tuhan saya dari dulu sampai sekarang, ya begini-begini saja nasib saya gitu. Nah, ibu di Australia itu juga begitu. Ya, untungnya ibu yang di Australia ini cerdas. Ya Allah, jika engkau memang ada, sampai ditantang begitu. Jika engkau memang ada, yakinkan kepadaku bahwa aku ini semakin yakin bahwa engkau ada. Jika engkau memang ada, yakinkan kepadaku bahwa buat aku ini semakin yakin bahwa engkau ada. Pokoknya sudah ragu. Kenapa? Karena dalam hidupnya pernah mengalami trauma yang sangat luar biasa, sehingga kemudian ini Tuhan saya ini tidak mampu membuat saya bahagia. Kira-kira sama seperti yang tadi. Saya pindah saja. Tapi akhirnya kemudian Allah memberikan petunjuk kepada ibu ini, dan akhirnya sangat kuat Islamnya sekarang. Dan sekarang ini kemudian setiap Jumat melakukan kegiatan namanya Jum'ah Berkah. Jum'ah Berkah. Ya seperti di masjid-masjid itu, ngasih makan kepada orang-orang yang sholat di masjid. Tapi ibu ini tidak ngasih makan di masjid, karena di Australia cari masjid itu sulit. Jum'at Barokah, di jalan-jalan beliau ngasih makan. Namanya feeding the hunger, ngasih makan orang kelaparan. Nah, orang-orang yang kelaparan itu Bapak Ibu, ya bule-bule yang Kristen-Kristen itu. Akhirnya dia semakin bahagia. Lihat ini, Tuhan saya, Allah itu, dengan agama saya Islam, saya mampu ngasih makan orang-orang yang non-Muslim itu, katanya. Saya bangga jadi orang Islam. Ternyata dugaan saya dulu salah. Justru mereka ini yang kelaparan. Jadi Jum'ah Berkah itu ngasih makanannya kepada non-Muslim. Dan setiap ngasih makan itu orang itu mendoakan kepada ibu ini. Wow, ibu ini kan amin. Terus ibu ini, gimana hukumnya saya mengamini doa-doa mereka? Masa enggak saya amini? Mereka mendoakan baik semua itu. Saya amin aja saja. Ya, saya bilang gitu. Amin. Amin. Wah, pakai doa apa sih, penting amin. Dan doa orang itu kan tulus gitu. Sambil dalam hatinya katanya, ya Allah, sebelum doa mereka itu sampai ke Tuhannya, ambil itu doa. Sehingga doa yang dipanjatkan itu sampai ke Engkau, ya Allah. Jadi saya berdoa lewat orang-orang itu. Jadi sebelum sampai ke Tuhannya, ambil doanya, katanya. Lucu juga ibu ini, logikanya itu. Jadi fa in kunta fin ni'mah fa muqtadul haqqi minka asyukur. Jika kamu sedang menerima kenikmatan, sikap yang wajib dilakukan adalah bersyukur. Wa in kunta fil balya fa muqtadul haqqi minka as-sabr. Jika kamu sedang ditimpa ujian musibah, maka sikap yang wajib dilakukan adalah bersabar. Wa in kunta bitta'ah fa muqtadul haqqi minka syuhudu munnati 'alaika. Jika engkau sedang dalam melakukan ketaatan, pertahankan ketaatan itu, sehingga engkau menjadi hambanya yang dicintai oleh Allah. Wa in kunta bil ma'siyah fa muqtadul haqqi minka wujudul istighfar. Jika kamu sedang melakukan kemaksiatan, sikap yang wajib dilakukan adalah membaca istighfar, meminta ampunan. Nah, ini. Maka Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu luar biasa, mengagumkan. Karakter orang yang beriman itu mengagumkan. Kenapa kata Nabi kok mengagumkan? Inna amrohu kullahu khairun.
semua yang dilakukan oleh orang beriman itu baik. Berarti saat kita melakukan keburukan, hilang iman kita. Pokoknya menakjubkan orang beriman itu, karena semua yang dilakukan itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang begitu itu kecuali orang beriman. Jadi sosok orang beriman itu menakjubkan, kata Nabi. Luar biasa. Tidak ada yang bisa melakukan, yang memiliki sosok menakjubkan itu selain orang beriman. Di antaranya adalah in asobathu sarra'u syakara. Karakter orang beriman itu yang menakjubkan adalah karena di saat dia mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Nah, itu yang menakjubkan itu. Jadi saat menerima kenikmatan, bersyukur. Itu sosok yang menakjubkan. Maka kalau kita ini menerima sesuatu dari orang lain kemudian mengucapkan terima kasih, matur suwun, itu menakjubkan itu. Dikasih enggak matur suwun, ngenyek sih. Wah, itu sosok kurang ajar itu. Mek ngene tok, lho aduh, yes. Sudah dikasih komentarnya mek ngene tok. Wa in asobat udhara'u sabara. Orang beriman itu jika mendapatkan kesulitan, ia bersabar. Itu kan sosok luar biasa. Jadi sosok luar biasa itu saat mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, saat mendapatkan ujian, cobaan, musibah dia bersabar. Oh, itu tidak ada tandingannya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Artinya kalau hidup kita ini suka mengeluh, berarti iman kita masih rendah. Semakin kuat iman kita, semakin kuat sabarnya, semakin tinggi tingkat bersyukurnya. Atau bisa dibalik teorinya, semakin tinggi tingkat syukur kita, semakin tinggi tingkat kesabaran kita, maka semakin tinggi pula tingkat keimanan kita. Nah, sekarang mari kita ukur keimanan kita dengan cara kita masing-masing. Aku iki wis syukur, aku iki wis sabar apa belum? Kalau belum, oh berarti selama ini iman saya belum bagus, belum kuat. Gitu saja ukurnya sudah. Dan itu yang tahu kan kita sendiri, tidak mungkin orang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, at-ta'imus syakir. Ini yang enak. At-ta'imus syakir. Orang makan bersyukur. Sering kan kita makan lupa bersyukur. Sekadung enak, lupa basmalah, lupa alhamdulillah. Saking enake. Kita makan bersyukur. Habis makan, ya Allah, alhamdulillah. Luar biasa nikmatnya bisa makan. Itu bimanzilatis shaimi sabir. Posisinya sama dengan orang puasa yang sabar. Kan selama ini banyak juga orang puasa grundel. Poso iki cek abote. Poso iki mau panas. Hampir aku ngombe ngelak gak kuat. Nah, itu levelnya di bawah orang makan bersyukur. Maka hati-hati Bapak Ibu yang rajin puasa. Jangan sampai kalah posisinya sama orang yang gak berpuasa. Hanya karena puasa mengeluh. Kalah sama orang makan bersyukur. Akhirnya ada komentar, nek ngono gak usah poso, mangan ae bendino, sing penting syukur. Iya, enteng diucapkan, tapi coba aja dirasakan. Apakah setiap kali kita makan tuh bersyukur? Kita makan kadang banyak sisa yang dibuang, berarti kan kurang bersyukur. Waktu ngambil koyok yo, wah ambil. Saat makan ya Allah gak kuat. Jadi at-ta'imus syakir bimanzilatis shaim as-sabir. Jadi orang yang makan bersyukur
itu levelnya sama dengan orang puasa, sabar. Maka kalau sedang berpuasa jangan mengeluh. Maka kemudian ulama-ulama dahulu itu menyampaikan pesan kepada kita. An-ni'am wahsyiyah. Wah, ini nasihat yang mengerikan. An-ni'am wahsyiyah. Kenikmatan itu mengerikan. An-ni'am wahsyiyah. Kenikmatan itu mengerikan. Kenapa? Gara-gara kenikmatan kita bisa kufur nikmat, gara-gara kenikmatan kita bermaksiat, gara-gara kenikmatan kita lupa diri, lupa tobat. Wahsyiyah, kenikmatan itu mengerikan. Maka hati-hati. Faqiduha bisyukr, maka batasi dengan bersyukur. Ada yang mengatakan ikat kenikmatan itu dengan bersyukur. Jadi nasihat ini mengandung dua makna. Satu, mengerikan karena membuat kita lupa, maka batasi dengan bersyukur. Ada mengatakan kenikmatan itu liar bisa lepas, maka ikat kenikmatan itu dengan bersyukur. Kalau kita ikat dengan bersyukur, kenikmatan tidak akan lari. Ada mengenai begitu. Artinya hubungan antara kenikmatan dengan bersyukur ini harus kuat. Ada nikmat, ada syukur. Ada nikmat, tidak ada syukur, berbahaya. Dilanjutkan nasihat tadi. Kenapa harus kita ikat dengan bersyukur kenikmatan itu? Innallaha la yumti'u bin ni'ma ma syaa. Allah itu melimpahkan nikmatnya sebanyak yang Ia kehendaki. Jadi Allah itu melimpahkan nikmatnya sebanyak yang Ia kehendaki. Allah itu maha kaya sehingga nikmatnya itu melimpah. Fa idza lam yashkur 'alaiha qallabaha adzaban. Jika orang yang menerima nikmat tadi tidak mau bersyukur, akan diubah nikmat itu menjadi siksa. Wah, akan mengerikan ini. Jika tidak mau bersyukur, nikmatnya diubah menjadi siksa. Habis menerima nikmat, terus nikmat itu dicabut, itu sudah siksa itu. Nggak usah datang siksa, kita sudah tersiksa. Biasa pakai AC, lampu mati, AC-nya mati. Kita sudah tersiksa itu, belum ada azab itu, sudah tersiksa. Apalagi ditambah AC mati, cuaca panas, wah itu semakin tersiksa. Jadi saat dicabut nikmat itu sudah siksa. Kenapa? Habis nyaman menjadi tidak nyaman. Apalagi sampai ditambah oleh Allah dengan bentuk siksa yang lain. Maka harus berhati-hati. Fa idza lam yashkur 'alaiha qallabaha adzaban. Jika orang yang menerima nikmat tidak mau bersyukur, akan diubah nikmatnya dengan azab. Maka Allah sudah berjanji dalam ayat Al-Qur'an, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur. Janji ini Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Maka mari kita saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita, terutama keluarga kita, agar supaya bersyukur, supaya tidak sampai kita kena azab. Allah sudah janji. Allah sudah janji. Ini dari awal sampai yang sekarang ini saya menyebutkan beberapa hal memotivasi kita untuk bersyukur. Dampak bersyukur dan dampaknya orang yang tidak mau bersyukur. Sehingga kemudian nasihat tadi dilanjutkan, li an u'afa fa ashkura ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Aku hidup sehat, aku sehat
dan bersyukur itu lebih aku senangi daripada aku diuji terus bersabar. Semua kita pasti begitulah. Bapak Ibu pilih yang mana? Dikasih nikmat tapi mau bersyukur, atau dikasih ujian tapi bersabar? Pasti kan milihnya dikasih nikmat mau bersyukur. Nikmat mau bersyukur mau. Setelah dikasih lupa. Pilih mana? Dikasih nikmat terus bersyukur, apa ujian dan bersabar? Ya pilih kasih nikmat terus bersyukur. Maka tolong dijaga bersyukur ini, jangan sampai dihilangkan. Tetapi Allah mengeluh Bapak Ibu. Allah itu mengeluh. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur itu. Kira-kira begitu intonasinya. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur itu. Itu kan mengeluh. Maksudnya ini sindiran kepada kita itu, kita ini ternyata jarang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hamba Allah yang mau bersyukur itu. Sehingga berkali-kali ayat syukur itu disampaikan. Peringatannya itu luar biasa. Dan kita sendiri yang tadi saya sampaikan, menasihati orang yang sedang kena musibah, sing sabar yo. Tapi tidak pernah menasihati orang yang sedang menerima nikmat. Ojo lali syukure yo, kan tidak pernah itu. Paling kan aku kait oleh nikmat. Yo bagi-bagi lah. Nah gitu kan yang kita sampaikan. Mangan-mangan di mana kek? Makan-makan lah. Masa nggak ada bekasnya sama sekali itu. Lupa kita mengingatkan bersyukurnya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Nah ini. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di antara cara bersyukurnya Rasulullah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Hadis diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam itu bangun untuk sholat sampai kakinya itu terlihat sakit. Cara bersyukurnya Rasulullah itu begitu. Setiap malam bangun malam sampai kakinya tampak kesakitan ibadahnya itu. Fakultu lahu, aku tanya kepada Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Sementara Allah itu sudah mengampunimu dosa-dosamu di masa lalu, dosa-dosamu di masa yang akan datang, sudah habis. Engkau ini dijanjikan masuk surga. Qala Rasulullah mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi sholat malam itu bagian dari cara Rasulullah mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Justru karena aku ini sudah dijamin masuk surga, maka aku harus semakin kuat syukurku. Kalau kita kan enggak, jamin mlebu swarga, aman, gitu kan. Aman. Jangankan itu, kita ini punya kenalan Polda saja di jalan. Hati-hati jangan melanggar. Aman. Polda konco dhewe. Kan begitu. Aman. Apalagi dijamin masuk surga, aman. Surga sudah milik saya, begitu. Hatta tatafattara qadamahu. Cara Rasulullah bersyukur. Jadi tadi afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa kau tidak ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Berarti sholat malamnya Nabi itu diantaranya ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang-orang dulu menyebut sholat malam itu sedekahnya urip, sedekahnya hidup. Nah,
awakmu iki wis dikai urip ambek Gusti Allah. Urip iku larang regane sembahyangmu. Sederhana kan nasihatnya orang tua kita dulu itu, kalimatnya itu. Sedekah urip. Wis gak pakai dalil macam-macam itu sudah. Sedekah urip. Ternyata katulita lacak dalilnya ada tadi itu. Nabi mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakuron. Apakah aku tidak ingin menjadi hambanya yang bersyukur? Oh, ternyata Nabi sholat malam itu juga bisa disebut sebagai bagian dari rasa syukurnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang tua kita dulu, apa hubungannya sholat malam sama sedekahnya urip? Mosok sedekah urip ku sembahyang gitu kan? Karena pikiran saya sedekah itu bentuknya materi gitu. Kamu sudah dikasih hidup, ya sedekah kayak apa, uang apa-apa, menolong orang, enggak, ternyata sembahyang, oh sedekah urip. Lu ternyata dalilnya Nabi saat sholat malam begitu luar biasa. Ditanya oleh Siti Aisyah, jawabannya afala uhibbu an akuna abdan syakur. Kenapa engkau sholat begitu luar biasa setiap malam ya Rasulullah? Jawabnya, apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka Bapak Ibu, ungkapan syukur harus kita aplikasikan dalam 3 hal. 1, pengetahuan. Maksudnya bagaimana ini? Memahami bahwa nikmat yang kita terima itu ada yang memberi, bukan datang tiba-tiba. Itu maksudnya pengetahuan. Nikmat, jadi memahami bahwa nikmat yang kita terima itu ada yang memberi. Siapa? Ya Allah lah. Tidak ada lagi selain Allah. Ada yang memberi. Ojo lali ambek sing ngewehi. Kan sering kita ini menerima nikmat, merasa itu karena hasil usaha kita, lupa bahwa nikmat itu ada yang memberi. Yang ketiga, pengalaman. Gimana pengalaman? Pengalaman di sini adalah kesenangan yang muncul itu adalah karena ada nikmat yang ada pada diri kita. Kita senang itu karena ada nikmat. Dan dimaksud pengalaman. Merasakan. Jangan lupa bahwa nikmat yang kita alami itu karena ada nikmat dalam diri kita. Jadi kalau tadi memahami bahwa nikmat yang kita terima ada yang memberi. Yang kedua, setiap kita merasakan kesenangan, jangan lupa karena ada nikmat dari Allah. Jadi saat senang, jangan lupa bahwa itu adalah ada nikmat dari Allah. Saat menerima nikmat, jangan lupa bahwa nikmat itu ada yang memberi. Yang ketiga, perbuatan. Bentuknya bagaimana? Melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi nikmat. Melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi nikmat. Kasus Bapak Ibu di sekolah, di perguruan tinggi, anak dikasih uang oleh orang tua untuk bayar SPP. Ternyata tidak dibayarkan untuk SPP. Itu kan orang tua kecewa. Sehingga kadang orang tua tidak tahu. Tiba-tiba tagihan dari sekolah atau dari kampusnya, Bapak Ibu anaknya nunggak sekian bulan SPP-nya. Kan kaget. Loh, sudah saya kasih uang. Kan kecewa itu ekspresinya. Meskipun anaknya. Allah kan juga begitu berarti. Kita berdoa, ya Allah kasih saya rezeki supaya bisa umroh. Dikasih rezeki tidak jadi umroh ke Singapura. Loh kan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi nikmat. Lu ingin jaluk gawe umroh, lah kok digawe di Singapura iki ya apa iki? Ya Allah, saya kasih rezeki saya supaya bisa kurban.
Dikasih tidak jadi beli kurban. Hah? Dipakai untuk uang muka kendaraan bermotor. Mestinya bunyi embek, bunyi geng gitu. Kata lu wingi jarene kabeh tuku wedhus. Kok suarane geng. Wedhus saiki genti mrene gak embek. Sama begitu. Atau bapak-bapak ngasih ibu-ibu istrinya, tak kasih uang ini untuk belanja. Endi belanjane? Genti daster. Oh, jarene tuku waktu daster. Atau ibu-ibu juga begitu. Ngasih bapak, ini saya dapat rezeki nih. Wah, sudah sana buat beli apa makan sana. Beli rokok. Kan ibu-ibu kecewa itu biasa. Jadi melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi rezeki, pemberi nikmat. Maka saat kita menerima rezeki, tolong diingat, saya dulu pernah minta apa ya ke Allah itu? Kok tiba-tiba sekarang ada rezeki ini? Berarti rezeki ini untuk itu. Harus ingat. Yang sering terjadi, kita ini lupa dengan doa-doa yang sudah kita panjatkan saat menerima nikmat. Saat nikmat itu tidak datang-datang, itu kita ngomong, oh, apa jarine ndonga, jare Pak Ustadz Kiai, ndonga ngene 30. Buktine aku ndonga balak-balik njaluk iku gak keturutan. Nek gak keturutan eling. Nek wis keturutan ya wong iki njaluk apa embuh lali aku. Nah ini ya. Kenapa bersyukur itu penting? Maka ekspresi syukur itu harus terwujud dalam 3 dunia. 1, hati. Hati kita ini harus bersyukur. Caranya bagaimana? Bersyukur dalam hati itu. Kagum dengan nikmat yang dikasihkan oleh Allah. Ya Allah, kaget gitu. Ya Allah, kok tiba-tiba datang rezeki. Hati kita itu kan kagum itu. Itu syukur itu. Ekspresi syukur yang luar biasa. Yang kedua adalah lisan. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Ya, maka anak-anak harus kita didik. Jangan lupa alhamdulillah alhamdulillah. Hatinya kagum, lisannya mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga adalah perbuatan atau perilaku. Bentuknya adalah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, berarti semakin jauh kita dari rasa syukur. Nah, ada pernah orang bertanya, Ustaz, orang itu loman sekali. Loman orang itu. Tapi lomanya itu dari hasil korupsi. Itu gimana hukumnya? Kan banyak ya Bapak Ibu, orang yang suka korupsi itu loman. Kenapa loman? Karena itu tadi, supaya aman. Dia korupsi loman, supaya aman. Aman tidak ketahuan. Jadi ibarat itu nyogok Gusti Allah. Gusti Allah tak sogoki ambek loman. Cek gak dilapor nang KPK. Kira-kira begitu. Loman. Banyak begitu. Yang sulit dicari itu orang loman tapi tidak dari hasil korupsi. Itu sulit nyarinya. Kenapa? Karena dia merasa berat mendapatkannya. Sementara orang korupsi gampang saja. Maka loman. Itu hukumnya gimana? Masuk bersyukur apa enggak itu? Logikanya itu. Ya tentu yang tahu adalah hati pelakunya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menilai. Yang penting jangan sampai kita mengikuti perbuatan korupsinya, ikuti perbuatan lomannya. I'lam annal abda la yakunu syakiran li maulahu illa idza sta'mala ni'matahu fi mahabbati. Ketahuilah
bahwa sesungguhnya seseorang itu tidak disebut orang yang bersyukur kepada Allah kecuali idza sta'mala ni'matahu fi mahabbati. Ia gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu untuk mencintai Allah. Gimana maksudnya? Maksudnya untuk ibadah. Orang ibadah itu berarti mencintai Allah. Kecuali untuk mencintai Allah. Ai fima ahabbahu, atau melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sedekah, menolong orang lain. Ai fima ahabbahu, melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Li abdihi la li nafsihi, untuk hambanya. Itu berarti di antara yang kita lakukan bukti bersyukur selain tadi sholat malam, melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, adalah menolong orang lain. Saat kita menolong orang lain, itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Ya Allah, saya tolong orang itu, saya bersyukur karena saya tidak diuji oleh Allah seperti orang itu. Itu berarti bersyukur. Menolong. Jadi menolong itu bentuk syukur kita karena sudah berterima kasih kepada Allah supaya karena tidak dikasih ujian, cobaan seperti orang yang kita tolong itu. Wa amma idza sta'mala ni'matahu fima karyahu, jika seseorang itu menggunakan nikmat dari Allah untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah, faqad kafara ni'matahu, ia sudah kufur nikmat. Ya tadi dikasih rezeki untuk kurban, dipakai untuk beli sepeda motor, itu namanya kufur nikmat, belum murtad, kufur nikmat. Siap-siap saja berikutnya ada adab, diuji, kufur nikmat. Kama idza ahmalaha wa attalaha, atau dikasih Allah nikmat dan dipakai, dikasih uang untuk kurban karena pernah berdoa minta uang supaya bisa kurban dan dibelikan kambing, tapi juga tidak beli motor. Itu juga sama. Kalau tadi kan uang mestinya beli kambing, beli motor, kufur nikmat ini. Ini dikasih uang, tidak jadi beli kambing, disimpan saja uangnya. Ini namanya at-tolaha, membuat nikmat itu menganggur, tidak digunakan. Itu juga sama kufur nikmat. Maka kalau dikasih nikmat oleh Allah, tunjukkan kepada Allah, karena Allah itu senang melihat nikmat yang dikasih oleh hambanya itu dipakai. Dipakai. Wa in kana hadza dunal awal, meskipun yang kedua tadi itu levelnya di bawah yang pertama. Pertama tadi kan benar-benar kurang ajar itu. Minta uang supaya bisa dapat beli kambing untuk kurban, dipakai beli sepeda motor. Ini kurang ajar ini. Level di bawahnya tadi dikasih uang untuk beli kambing kurban tapi tidak beli, tapi juga tidak beli sepeda motor. Ini kan masih mendingan yang kedua, tapi sama derajatnya itu. Illa annahu kufranun lin ni'mah, hanya saja disebut dengan kufur nikmat karena tadi menyepelekan, mengabaikan nikmat yang dikasih oleh Allah. Wa kullu ma khuliqa fid dunya, seluruh yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, innama khuliqa alatan lil abdi liyatawassala bi ila sa'adati, semuanya itu untuk manusia supaya manusia bisa bahagia. Kurang apa ini? Kebaikan Allah kepada kita. Kullu, semua yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk manusia supaya bisa bahagia. Jalan raya itu yang dilewati sepeda motor itu kan untuk manusia. Itu kan dibangun bukan untuk kuda, bukan untuk kambing, bukan untuk ayam. Karena ayam itu tidak butuh aspal. Kita yang butuh itu. Sepeda motor itu kan untuk kita. Ayam, bebek tidak butuh sepeda motor. Pakaian itu kan untuk kita. Jadi kita ini makhluk Allah yang luar biasa, dimuliakan karena semua yang diciptakan oleh Allah ini untuk manusia. Kambing untuk manusia dikonsumsi, ayam untuk manusia dikonsumsi, dan seterusnya.
Jadi luar biasa sudah nikmat Allah. Nah, sehingga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatnya Allah, tidak akan bisa melakukannya. Gak akan bisa. Tadi saya contohkan sakit apa tadi, pembuluh darah itu jadi 300 juta, ya Allah. Itu kan kondisi yang membuat orang kemudian menjadi kalut. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi hambanya yang bersyukur, karena untuk menjadi hamba yang bersyukur itu butuh kekuatan ekstra, membutuhkan kekuatan ekstra. Amin ya rabbal alamin. Ini masih pukul 9.10. Jika ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Monggo, kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, kita kembali. Nggih, monggo. Ada mic, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kajian ini tadi kan topik yang paling dominan kan syukur. Nah, syukur itu kan kita perhatikan di masyarakat semua bisa bersyukur semua. Bahkan ada kejadian mencari kelahiran, besok syukur kita kan gitu. Pertama, yang kedua iman. Iman itu semua melakukan mengucapkan nama iman. Iman kembali pada segi bahasa, kan bahasa bahasa. Dua-duanya kan bahasa. Kira-kira arti yang sebenarnya itu apa kalau kita terjemahkan ke bahasa kita? Sama dengan ini, ya ayuannya. Itu kan kita terjemahkan dengan manusia. Artinya diadopsi dari bahasa Indonesia. Kira-kira arti yang sebenarnya itu apa? Iya. Masih. Arti yang sebenarnya yang dijelaskan oleh ulama tafsir tentang syukur itu adalah al-hafid, penjaga. Al-hafid, penjaga. Maka tadi kan disebutkan qayyiduha, ikat nikmat itu dengan bersyukur, penjaga. Sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ulama itu terkait dengan syukur itu, jaga nikmat itu. Nikmat itu jaga. Bentuknya adalah bersyukur itu. Jadi artinya adalah al-hafid, penjaga. Jadi kalau kita ingin menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah supaya tidak lepas, itu dengan bersyukur. Saat kita tidak bersyukur, berarti tidak disiapkan penjaganya, sehingga nikmat itu kemudian lepas. Penjaga. Nah, selama ini orang sulit menerjemahkan syukur, sehingga pakai bahasa Indonesia juga syukur, kan gitu. Banyak sekali bahasa-bahasa Arab itu yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga tetap menggunakan kata itu. Baca sholawat, kan? Tetap kan tidak ada. Apa ya maksudnya baca sholawat itu? Itu kan memuji Nabi, puji Nabi, ya. Puji-pujian, kira-kira begitu ya. Tapi orang kan baca sholawat, baca istighfar, kan tetap pakai bahasa Arab. Mestinya kan jaluk sepuro. Sama tadi bersyukur, syukuro. Itu jogon nikmati Gusti Allah. Ya mungkin begitu. Ya emang penting kayaknya ini. Jadi istilah-istilah Arab itu yang kemudian sudah mulai kita ubah dengan istilah kita, sehingga generasi kita ini juga bisa menangkap gitu kan pesan-pesan itu. Karena kita ini sedang menghadapi generasi Z, generasi Z, yang tentu berbeda dengan generasi kita yang generasi kolonial. Kan ada generasi milenial, kita ini generasi kolonial, masa penjajahan soalnya hidup kita. Generasi Z, matur suwun nggih. Nanti itu harus beberapa istilah itu kita ubah.
Ayo sholawatan, apa sih sholawat itu? Ayo istighfar, apa istighfar? Karena begini, Pak. Nggih. Masyarakat itu kadang-kadang dia bisa ngomong, tapi kalau bukan hati, Nggak bisa. dari bahasa. Contoh gitu, saya masih kecil dulu sering berkumpul dengan orang-orang upah, baik itu yang itu kayak itu, ini benar-benar ini tradisi Jawa, ini orang Jawa. Tapi begitu saya tanya, Jawa itu artinya apa? Dia nggak tahu. Bahkan tradisi juga nggak tahu. Mungkin sampai sekarang Ya. Ya, jadi perlu istilah-istilah yang terlalu tinggi itu untuk kemudian diturunkan lagi. Diturunkan lagi. Sekarang kan istilah-istilah, apalagi sekarang banyak istilah-istilah asing bahasa Inggris yang dipakai. Itu kan repot juga itu. Nggih, matur suwun. Ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Mboten? Nggih, kalau tidak ada kita kembalikan kepada pembina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.